warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Tentunya kali ini dalam sesi news update. Kemarin ada berita tentang hebohnya suasana JIS karena di situ ada sebuah konser Maladewa, Baladewa bukan Maladewa ya. Maladewa kan Maldives ya, sebuah negara. Ini konser Baladewa, yaitu konsernya Dewa 19 gitu. Dan konsernya itu diadakan di JIS ya, dan pengunjungnya ramai sekali ya, sangat ramai sekali, pada sampai 70 ribuan orang ya perkiraannya, karena JIS itu menampung ya kurang lebih segitu ya, 75.000 sampai 85.000 orang. Jadi yang kemarin itu sebanyak 70.000 orang itu ada beberapa orang yang mengeluhkan kondisi JIS di situ. Apa yang mereka keluhkan, mari kita lihat di beritanya secara langsung ya, kita seperti ini. Jadi di berita terupdate terbaru ya, ini ketika saya ketik ya konser JIS penonton ya, itu di situ muncullah berita seperti ini, banyak sekali ya berita. Di sini kok saya melihat itu beritanya kok banyak keluhannya apa? Ini dari berbagai media, ini terutama media ternama ya, jelas ya ini ya. Dimulai dari CNN, kemudian dari Detik News, kemudian ada Viva dan Kompas. Ini dari CNN, mari kita buka ya. Jadi ini dari CNN itu ada berita dengan judul seperti ini ya. Penonton konser Dewa 19 mengeluh hingga trauma dengan JIS. Kenapa bisa mengeluh seperti ini ya? Mari kita cek beritanya. Jadi sejumlah penonton mengeluh usai menonton konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium atau JIS Sabtu malam Minggu kemarin. Mereka bahkan trauma, tapi bukan karena konsernya, melainkan karena lokasinya. Keluhan para penonton itu terlihat dari balasan kicauan yang dibuat akun Andrian Shah Yasin yang membuat UTAS yang mengkritisi soal akses UTAS atau status ini ya, yang mengkritisi soal akses penonton menuju JIS dan dari JIS. Jadi seperti itu. Kemudian jadi ini ya, 75.000 penonton bubaran dari stadion tanpa akses transportasi umum massal, tanpa parkir yang layak, bahkan tanpa akses trotoar yang layak juga. Jadi UTAS tersebut pun viral dan menuai banyak tanggapan senada. Bahkan ada penonton yang mengaku trauma usai menonton Dewa 19 karena ia kelelahan berjalan kaki dan mencari kendaraan untuk pulang dari JIS. Wah, jadi jujur ini pengakuan ya. Jadi pengakuan dari orang-orang yang kemarin datang. Tentunya yang datang kemarin kan fans-fansnya Dewa 19 ya, bukan cuman di situ fans-fansnya Kadrun ya, bukan Kadrun. Jadi jujur gue sering nonton konser, cuma kali ini ya gue trauma banget gara-gara diselenggarakan di JIS ya nontonnya. Bukan karena acaranya tapi karena lokasinya. Ini salah satu dari akun ya Twitter ya. Gue benar-benar udah keluar dari jam 11 dan naik bus sampai jam 1, akhirnya nyerah ya, nyari ojol dan cancel berkali-kali yang ambil di Jakarta Pusat semua. Jadi mengalami sendiri tadi jalan kaki melalui rute ini tidak jauh, tapi pada kenyataannya tadi pukul 00.30 perlu waktu lebih dari 30 menit berjuang menembus mobil yang stuck. Jadi stuck, tidak bisa berjalan sama sekali, bahkan sampai 2 jaman ya, sampai mulai jam 11 sampai jam 1-an ya nanti. Jadi pindah jalur kiri kanan menyelip antara mobil jalan di aspal tanah, terkadang trotoar. Jadi ini berita yang dari CNN ya. Ini keluhan semua, ini keluhan dari penonton yang kemarin datang ya. Ini ya. Jadi ini yang lagi, tahu nggak sih, sampai ada yang mbak-mbak kejeblos di gorong-gorong, kasihan banget, setengah badan berlumpur.
Astagfirullah, sampai ya. Karena emang ini jalur menuju ke JIS itu kan sekarang di masa pemerintahannya mulai November kemarin. Itu di masa pemerintahan Heru. Ini kan jalannya diperlebar ya. Ini sedang diperlebar. Jadi mungkin ada eh, salah satu bangun atau ya trotoar, bukan trotoar apa ya, gorong-gorong di situ yang belum ditutup aja. Emang belum jadi. Nah, itu ini ada yang kecebur seperti ini ya. Sekitaran JIS lagi pembangunan kayak gitu apa iya nggak bisa koordinasi sama pihak kontraktor sekiranya tutup dulu lubang yang bahaya. Wah ini sangat mengecewakan sekali ya. Ini dari CNN beritanya seperti itu judul. Ada juga yang dari Detik News ini ya. Jadi penonton keluhkan akses JIS usai konser Dewa 19, jalanan stuck gitu. Sama keluarnya jalanan stuck. Mari kita lihat juga yang berita yang ini. Oke, jadi penonton keluhkan akses JIS usai konser Dewa 19 jalanan stuck. Sejumlah penonton mengeluhkan akses jalan di Jakarta International Stadium ya atau JIS usai konser Dewa 19 malam. Mereka menumpahkan keluhannya terjebak macet berjam-jam gara banyak parkir liar hingga transportasi umum yang tidak memadai. Hal itu diutarakan warga sekaligus penonton konser Dewa 19 kemarin. Ya ini dari Detik News. Jadi banyak parkir liar di sini ya, banyak parkir liar sekitaran JIS, bahkan ada mobil yang parkir di bahu jalan. Walaupun IO sudah imbau ada tempat parkir khusus dan sediakan shuttle bus beberapa titik sekitaran JIS, ternyata banyak yang memanfaatkan lahan sekitar kata bagus. Jadi ini kita sampai jam 1 malam dini hari ini ya, ini selanjutnya ini sampai jam 1 malam dini hari saya masih di sekitaran JIS jalan stuck. Jadi mulai jam 11 sampai jam 1 malam itu kan 2 jam ya, itu kendaraan masih stuck di situ belum jalan ini. Kemudian ini Bagus mengatakan juga saya memutuskan untuk keluar dari kemacetan dengan jalan kaki sekitar 2 km. Wow, bisa 2 km ini ya. Parahnya lagi ini, jadi angkot ojol di situ yang memang ya nembak ya enggak ya, karena saat kondisi seperti itu ya itu memang ya macet iya, kalaupun angkot di situ mau ngangkut, ojol di situ ngangkut tidak bisa jalan. Makanya kalaupun mereka menembak dengan apa ya harga yang lumayan tinggi itu juga maklum karena mereka perjuangannya beda. Kalaupun dari sini ini sampai susah cari transportasi pulang angkot nembak harga yang di Expo per orang 30.000. Ojol offline nembak harga juga ke Gambir RP 100.000. Jadi taksi nggak mau ambil di online. Yang nggak mau, jalanan ke stuck ya, stuck jadi nggak bisa jalan sama sekali. Butuh perjuangan yang sangat tinggi sekali. Bahkan ada ojek opang ya, ojek pangkalan itu yang sebelumnya mau, akhirnya tidak mau karena ya jalanan seperti ini memang ya stuck ya, nggak bisa jalan ya, kasihan ini. Oke, ini dari Detik News ya. Hampir ya. Oke, mari kita lihat yang lain. Ini dari Kompas ya. Ini media Kompas kita jaga. Dengan judul seperti ini guys. Jadi antusias penonton mulai padati konser Dewa 19 di JIS. Ya. Oke, ini Oke, ini berita positifnya ya, bukan positif ya. Sisi lain dari berita ini yang bukan dari bukan dari keluhan masyarakat tadi ya. Jadi memberitakan bahwa ini adalah grup band Dewa 19 bersiap menggelar konser yang bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19. Jadi Dewa 19 ini sudah 19 tahun. Ya, seperti itu. Jadi dari berbagai berita yang sudah ada, sudah saya tampilkan tadi ya, dari berbagai berita yang sudah kita tampilkan tadi, itu banyak penonton yang mengeluh ya, mengeluh karena akses jalan ke situ, kemudian tempat parkir itu tidak begitu mumpuni ya, tidak begitu mumpuni
dengan kondisi JIS. Jadi stadionnya mewah, tapi akses ke situ tidak ada, ya minim ya aksesnya ya. Bahkan untuk transportasi umum itu belum ada. Bahkan ini ya, yang jalan ke situ ini sedang dilebarkan di masa pemerintahan Heru Budi ini. Dan sebelumnya tidak ada sama sekali berpikir bahwa ini jalan harus dilebarkan dulu biar ini. Jadi kenapa kemarin kalau kita main logika, itu kenapa sampai JIS itu kemarin tidak sesuai dengan standar FIFA? Ya tidak sesuai dengan kapasitas penonton 80.000 di situ, kemudian akses jalan di situ minim, transportasi juga sulit, ya ke situ, ya itu pendukung, ya pendukung ke situ biar JIS itu bisa memadai untuk event-event akbar ya. Ya kita bayangkan ya, kalau tempat parkirnya minim, jalan ke situ sempit, itu yang terjadi ya seperti malam minggu itu di konsernya Dewa. Jadi sampai berjam-jam stuck di situ. Kalau pas keberangkatannya tidak masalah kan, karena tartif ya. Jadi istilahnya satu persatu atau tidak berbarengan. Yang jadi masalah itu ketika pulang, itu kan semuanya berbarengan ya, jadi satu. Langsung jam 11 pulang ya pulang jam 11 semuanya. Yang itulah yang tidak bisa memadai. Jadi dapat kita analisa dari sini bagaimana perbedaan cara berpikir Anies dan cara berpikir Jokowi. Nah, kalau kita melihat Jokowi itu kan di masa pemerintahannya itu membangun sebuah fondasi yang besar sekali biar nanti ketika sesuatu hal yang berhubungan dengan itu bisa lancar seperti itu ya. Contohnya membangun akses jalan tol, membangun bendungan, membangun yang lain itu ya, itu adalah fondasi ya. Jalan tol biar di situ nanti aksesnya semuanya lancar. Bahkan sampai Papua sekarang pun lancar, bisa jalan ada tolnya ya. Ya, bisa lancar akses. Itu poin utama. Itu pola pikir menurut saya. Jadi membangun fondasi jalan ya, fondasi ini biar semuanya bisa berjalan lancar. Tapi kalau Anies membangun dulu sesuatu yang kelihatannya mewah tapi akses ke situ nggak ada. Jadi perbedaannya ini. Jokowi bisa digunakan, kemudian bisa berkembang, tapi kalau Anies ya sudah membangun seperti itu, ya tidak ada akses, akhirnya JIS tidak bisa digunakan dengan maksimal. Makanya kemarin FIFA mengatakan bahwa, atau PSSI mengatakan bahwa ini belum layak untuk digunakan untuk event-event besar sekelas Piala Dunia. Makanya JIS tidak dipakai di dalam Piala Dunia kali ini. Ya, karena memang aksesnya belum ada atau akomodasi di situ belum mencukupi, tidak sesuai, tidak standar lah, intinya tidak standar FIFA. Makanya seperti itu. Ini hubungannya dengan mindset ya, bagaimana seorang itu berpikir tidak kelihatan wah dulu ya, seperti Anies kelihatan wah sudah membangun JIS seperti itu tapi tidak bisa digunakan. Beda dengan Jokowi, membangun jalan raya untuk memperlancar semua, membangun jembatan untuk akses, ya. Kemudian membangun bendungan biar pertaniannya bisa teraliri semuanya. Itu fondasi negara ini bisa jadi negara maju. Beda dengan Anies, membangun sesuatu tapi tidak berguna. JIS, Formula E itu walaupun berguna tapi perlu sokongan lain lagi yang di situ, yang seharusnya jalannya itu dibuat dulu aksesnya, tapi nah itulah yang namanya pencitraan dan bukan itu, seperti itu menurut saya ya, pencitraan dan bukan itu seperti itu. Jadi kita bisa melihat ya, bukan jelek-jelekan tapi ini memang sebuah kenyataan. Demikian berita dari ini, sebuah berita and opinion ya, news on opinion dari saya, update ya, ini berita dari beberapa media-media terkenal ya ini ya, yang bisa diyakini kebenarannya dari situ. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.